Nah, pas dibuka ini ada ucapan selamat datang dari Om Alvin. Kartu ucapan dari si Alvinse ya. Sangat intim ya. Kita dapat kartu ucapan seperti biasa dari Om Alvin C. Dan ini langsung disambut sama ucapan dari Mr. Alvin. Terima kasih telah memilih Poco. Hai Mr. Alvin. Sangat intim ya. Om Alvin C. Kok Alvin? Sangat intim ya. Greetingnya Alvin Chef, tapi kali ini greetingnya nggak ada di luar, malah di dalam partisi. Langsung aja kita lihat isi di dalamnya. Jeng jeng. Loh, karena global jadi dapat kartu ucapannya dari Kevin Q. Ya, Head of Poco Global, bukan dari Om Alvin C yang Poco Indonesia. Ini nggak ada si Hatisenya ya. Sangat intim ya. Waduh. Oke, wah ada ini lagi ya. Terima kasih telah memilih produk Xiaomi. Selamat datang di keluarga Xiaomi. Oke. Seperti biasa, ada Alvin, terima kasih sudah memilih Poco. Terus nih ada Om Alvin. Wow, ini ada pesan dari bos nih. Sangat intim ya. Kayak agak lebih kusam gitu. Warnanya biasanya lebih kecil dan lebih warnanya lebih pekat gitu. Bentar. Yep. Di sini ukurannya lebih kecil dan warnanya lebih pekat. Dan foto Alvinnya juga beda. Ini agak kayak lebih ini kayak lebih formal gitu ya. Ini sama, cuma kertasnya aja yang agak beda. Tapi tetap dapat pesan kayak gitu pun udah kerasa lumayan deket sih. Sangat intim ya. Dan juga yang gue suka sejak Alvin leads Xiaomi di Indonesia, dia selalu memberikan tanda terima kasih yang seolah-olah itu tulisan ada tanda tangannya, walaupun I know it's printed, tapi tetap aja personal touch-nya kerasa di sini. Dan setiap kita beli Xiaomi dan Poco sekarang ada ininya semua. And I appreciate this small personal touch. Sentuhan-sentuhan kecil yang nunjukin kalau Xiaomi itu perhatian sama customernya. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka, gadget, fotografi, desain, dan marketing. Suka dengan tema tersebut? Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalian pernah nggak sih pas lagi unbox iPhone terbaru terus mikir, kok nggak ada personalized greeting card lengkap dengan fotonya Tim Cook ya? Ah, mending Xiaomi. Gue pun mikir dan coba menganalisa, kenapa Xiaomi Indonesia melakukan ini ya? Apakah ini bagian dari sebuah strategi marketing? Ya nggak mungkin juga kan, Alvin cuma mau narsis doang. Video ini bukan review, impresi, apalagi unboxing. Entahlah ini jenis video apa. Bisa dibilang mungkin sebuah essay di mana gue mencoba membahas dan menganalisa sebuah premis di otak gue menjadi sebuah konten video yang panjang dan terstruktur. Disclaimer dulu, semua pendapat, opini, sudut pandang adalah milik gue pribadi tanpa ada pihak ketiga yang terlibat di dalamnya. Mari kita mulai. Buat yang ngikutin dunia tech tanah air, apalagi Mi Fans, kalau nggak kenal Alvin Se, mungkin kalian tinggal di Goa. Mr. Alvin Se, Country Director dari Xiaomi Indonesia. Ini bosnya Alvin C, ada Twitter dan Instagram. Mention aja kalau misalnya mau. Lumayan, pansos ya. Hands down, Country Director dari Xiaomi Indonesia ini adalah orang brand paling mantap di antara brand-brand smartphone lainnya. My name is Alvin, Country Director of Xiaomi Indonesia. Bukan cuma tampil di acara launching Xiaomi dan membawakan sesuatu yang ditunggu-tunggu pecinta tech tanah air, yaitu pengumuman harga yang fantastis. Boom! Just 9.9 juta. Tapi Alvin juga bergerilya di sosial media menjawab keluhan-keluhan para Mi Fans. Seriously, kalau kalian Mi Fan atau pemakai produk Xiaomi dan aktif di sosial media, siap-siap tweet atau komen kalian dibalas oleh Alvin Se. Sangat intim ya. Sebagai seorang country director, sungguh energinya gede banget, kayak habis minum kerating deng 1 kerat. Kalaupun kalian tidak sempat ketemu Alvin di sosial media, tenang, kalian akan ketemu Alvin pada saat kalian beli smartphone Xiaomi. Baik lagi ke pertanyaan, kenapa ya? Jawabannya, relationship marketing. Semua yang dilakukan oleh Xiaomi bertujuan membangun relationship dengan customernya, bukan sekedar transaksional. Habis beli produknya, setelah itu putus hubungan. Kayaknya semua brand juga membangun relationship dengan customernya deh. Yes, tapi nggak ada yang melakukannya di level personal. Ada nggak country director brand lain yang jawab tweet kalian atau komentar kalian pada saat kalian bermasalah dengan produknya? Kayaknya sih nggak ada ya. Ujung-ujungnya juga admin sosmed. Tapi jawab keluhan orang-orang di sosmed kan bukan tugasnya country director. Buat brand lain mungkin bukan. Tapi buat brand yang fokus membangun relationship dengan customer di level personal, merespon konsumen atau calon konsumen adalah pekerjaan siapapun yang terkait dengan brandnya. Consumer is king. Mari kita mengenal dua jenis company, product centric dan customer centric.
Product centric, fokus mengembangkan dan menciptakan produk terbaik terlepas keinginan konsumennya seperti apa. Alasannya kenapa? Well, Steve Jobs dan Apple-nya bisa menjawabnya dengan cukup baik melalui quotes berikut. Bukan keinginan konsumen menghilangkan keyboard di HP dan menggantinya dengan layar besar. Tapi iPhone merasa inilah produk terbaik untuk konsumennya. What we're going to do is get rid of all these buttons and just make a giant screen. A giant screen. Pastinya juga bukan keinginan konsumen menghilangkan headphone jack di smartphone, tapi Apple merasa bisa menggantikannya dengan produk yang lebih baik, kemudian lahirlah AirPods. Baik lagi kata Steve Jobs, people don't know what they want until you show them. Customer centric, fokus mengembangkan dan menciptakan produk yang konsumen butuhkan. Itu kenapa brand yang berpusat pada konsumen mempunyai segmentasi produk. Karena segmentasi konsumen yang berbeda, kebutuhannya pun akan berbeda-beda. Tujuan dari customer centric company adalah membangun customer experience yang memuaskan mulai dari produk, service, marketing, hingga distribusi. Tujuannya tentu aja kesetiaan yang tinggi terhadap brandnya. Dari kedua approach di atas, mana kira-kira yang diikuti oleh Xiaomi sebagai sebuah company? Gampang, kita lihat aja pada brand DNA mereka. Amazing product, honest price. Kelihatannya sih a little bit of both ya, tapi kita tahulah produk-produknya Xiaomi jadi amazing justru karena ada faktor harga yang affordable di situ. Boleh dibilang brand DNA Xiaomi speaks what all consumers want. Sebagai konsumen, siapa sih yang nggak mau punya opsi mendapatkan produk bagus harganya terjangkau, iya nggak? Dan kalau boleh jujur, di setiap produk-produk yang dikeluarkan Xiaomi, harga memang menjadi atraksi utama. Lihat aja pas launchingnya, apa yang paling ditunggu-tunggu dari presentasinya? Apakah spesifikasi produk? Apakah teknologi terbaru dari produk? Apakah fitur baru yang dipunyai produk? Nope. Yang ditunggu adalah harga. Boom, boom, boom. Dan disambut dengan komen-komen, harganya nggak masuk akal. Xiaomi udah gila. Nggak ngerti lagi sama Xiaomi. Dan lain-lain. Sebagai konsumen dan penikmat teknologi, tentu aja gue senang dengan brand yang menghadirkan perpaduan antara harga yang terjangkau dan spesifikasi tinggi. Tapi sebagai reviewer teknologi dan orang yang bergelut di dunia branding, advertising, dan marketing, gue lebih tertarik untuk kritis terhadap strategi dari Xiaomi ini. Gue selalu percaya ada harga, ada barang. Harga yang mahal akan sepadan dengan apa yang akan kita dapatkan. Kalau harga suatu barang murah, tapi kita mendapatkan barang yang tidak sesuai harganya, pasti ada trade-off atau kompensasi atas harga murah yang kita bayarkan. Contohnya kalau di smartphone Xiaomi apa? Yang paling terkenal ya jelas iklannya. Kalau banyak orang ngeluh HP Xiaomi ada iklannya dan menganggap itu adalah sebuah kekurangan, buat gue sih bukan kekurangan ya, itu trade-off, kompensasi. Sama aja kalau kalian nonton YouTube, kontennya gratis, bayarnya pakai apa? Pakai waktu kalian buat nonton iklan. Kalau nggak mau nonton iklan, ya langganan YouTube Premium. Oke, kita balik lagi ke produk bagus dan harga murahnya Xiaomi. Apakah ada yang tidak tepat dari brand DNA-nya Xiaomi ini? Nggak ada. Apakah produknya bagus? Bagus. Harganya murah? Wah, jangan ditanya lagi. Yang salah adalah pada saat hal ini dijadikan basis untuk merasa paling superior dibanding brand dan produk-produk lain seperti yang dilakukan oleh kaum mendang-mending. Pasti ada kata-kata mending Poco X3 NFC, mending Poco X3 NFC, mending Poco X3 NFC. Pasti ada itu. Tapi ya, terserah lah, serah yang punya mulut ya. Boom. Gue gak tertarik buat bahas kelakuan kaum mendang-mending yang gue yakin tidak mewakili Mi Fans secara keseluruhan, dan mudah-mudahan hanya sebagian kecil dari mereka aja. Gue lebih tertarik buat bahas apa yang menyebabkan mereka berlaku seperti itu, dan faktor apa yang menjadi latar belakangnya. Fanatisme berlebihan terhadap brand itu udah pasti, walaupun agak offside, tapi mungkin fanatisme ini yang memang coba dibangun oleh Xiaomi pada saat membangun strategi community-based communication melalui Mi Fans-nya. Faktor selanjutnya adalah produknya juga mendukung untuk membangun fanatisme tersebut. Saat harga yang terjangkau berbalut dengan spesifikasi yang tinggi, wajar jika menganggap produk lain dengan harga yang lebih mahal jadi tidak worth it. Itu kenapa istilah mending Xiaomi jadi relevan buat mereka. Buat yang lainnya belum tentu, karena spesifikasi hanya faktor kecil dari keseluruhan user experience. Dan hal ini dimana kaum mendang-mending itu susah banget buat ngerti. Pokoknya brand gue yang paling worth it, yang lain kemahalan. Mereka hanya melihat hal-hal yang positifnya aja. Harga yang terjangkau dan spesifikasi yang tinggi yang sesuai dengan skenario mereka. Jangan lupa loh. Sementara mereka mengacukan trade-off atau kompensasinya. Apa aja? Iklannya atau goib produknya.
Goib ini juga menjadi PR besar Xiaomi yang harus dibereskan. Kritik gue terhadap Xiaomi adalah, sayang, brand DNA-nya udah bagus, amazing product, honest price. Tapi cuma jadi hype pada saat launching, di mana saat flash sale langsung dikuasai para tengkulak, dan pada saat ke Mi Store selalu dijawab dengan, kosong mas, nggak tahu kapan ada stok lagi. Akhirnya beli di marketplace dari tengkulak juga. Amazing product, but we got the tengkulak, not the honest price. Terakhir, I love Xiaomi. Jujur, gue fans seri Redmi Note yang nggak pernah gue skip buat beli setiap tahunnya. Poco nggak terlalu, karena spesifikasi unggulan yang tidak masuk dengan skenario pakai gue. Sedangkan Mi masih sulit untuk bersaing jadi smartphone flagship pilihan. Menurut gue Xiaomi itu brand yang unik dengan pendekatan komunikasinya yang personal, komunitasnya yang solid, dan tentu aja produk-produknya yang bagus dan terjangkau. Tapi sebagai sebuah brand, PR-nya Xiaomi juga banyak. Produknya agar lebih inovatif lagi. Militansi fansnya agak dikurangin. Kaum mendang-mending yang toksik semoga cepat tersadarkan. Dan yang paling penting, sistem distribusinya dibenerin lagi supaya nggak ada goib-goiban lagi. Gue pengen setelah Alvin Se launching sebuah produk Xiaomi yang amazing dan honest price, besoknya pas ke Mi Store, barangnya udah ready dan bisa dinikmati. Karena apalah arti amazing product kalau barangnya tidak pernah ready. Oke, segitu aja video kali ini. Gimana? Kalian suka dengan konten-konten video dengan angle dan point of view yang berbeda kayak gini? Nggak sekedar unboxing atau review. Jangan lupa like, share, dan komen kalau kalian suka. Kalau nggak suka, dislike aja. Kalau ada topik-topik yang seru buat dibahas, tulis juga di kolom komentar. Thanks for watching. I'll see you next time.